Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ini sebuah karunia yang luar biasa ya. Alhamdulillah saya bisa ada di tengah-tengah ibu-ibu sekalian di malam minggu yang sebenarnya harusnya me time atau family time, tapi ibu-ibu bersedia berada di ruangan ini. Udah gitu belajar sesuatu yang mungkin sebagian orang merasa males tahu gitu ya. Udahlah soal Palestina mah nyumbang aja pokoknya gitu ya. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zuqni fahma wa ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, saya mau cerita sedikit dulu, boleh nggak? Oh ya, sebelumnya saya mau bilang dulu sama Mbak pembawa acara. Saya bukan ustazah ya. Saya bukan ustazah. Ustazah itu orang yang pernah sekolah di pesantren, sekolah di Al-Azhar seperti babanya Z, terus atau sekolah di jadi pokoknya entah di Yaman, entah di Kairo, entah di mana gitu ya. Saya nggak pernah, Bu. Saya malah adanya pernah berkecimpungnya di dunia kapitalis malahan gitu ya. Alhamdulillah Allah sudah izinkan hijrah dari tempat itu dan sekarang alhamdulillah saya ada di sini gitu. Tapi saya bukan ustazah, jadi jangan bilang ustazah ya, panggil aja Umu Gipari. Saya sebelum ini saya mau memulai dulu sedikit cerita, Bu. Jadi tahun 2007 itu saya sakit, sakitnya agak berat lah gitu ya. Terus pada saat itu kemudian saya terasa saya seperti kayak di apa ya, kayak di nggak tahu antara sadar dan nggak sadar. Saya kayak ngelihat ini gitu, kayak ngelihat Mekah, Madinah, terus kemudian Baitul Maqdis gitu ya, Masjidil Aqsa gitu. Akhirnya saya bilang dalam kondisi masih nggak berdaya gitu ya, saya bilang selesai ini kalau Allah izinkan saya sehat kembali, saya mau umroh sekalian ke Masjidil Aqsa, saya bilang gitu. Qadarullah itu dalam hitungan beberapa hari ada yang datang, salah satu ustazah gitu, beliau datang dan kemudian beliau bilang, Bu, mau ini Mbak, manggil saya Mbak, saya mau mimpin umroh nih jamaah ibu-ibu gitu, ke ini sekalian loh 3 masjid gitu, kok kayak ketemu gitu ya, pas banget gitu. Terus kan Rasulullah bilang, janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Langsung saya sambut. Jadi pada saat itu saya bilang, kapan berangkatnya? Tanggal segini. Aduh, udah sehat belum ya gitu ya. Tapi Allah kehendaki dan alhamdulillah akhirnya saya berangkat. Nah, pada saat itu saya tuh benar-benar nggak punya pengetahuan sama sekali tentang apa yang sedang terjadi dengan Masjidil Aqsa pada saat itu. Saya benar-benar cuman baca di pesawat karena kan dari saya keluar dari rumah sakit dengan berangkat itu cuma berselang 1 atau 2 hari gitu. Nah, terus kemudian di dalam perjalanan di pesawat itu saya biasanya kalau mau umrah itu kan saya baca Sirah Nabawiyah lagi atau apa gitu ya, yang buku-buku yang sifatnya pengkondisian gitu. Nah, di perjalanan kali itu tuh saya baca tentang cari-cari info, baca-baca tentang Masjidil Aqsa. Tapi informasinya susah sekali nyarinya, nggak banyak gitu. Jadi saya cuma baca buku kecil gitu, buku kecil tentang Masjidil Aqsa. Kok rasanya banyak hal yang
misterius gitu. Yang misterius itu dalam arti saya masih belum tahu gitu. Ini harus digali lagi gitu. Nah, begitu sampai di Masjidil Aqsa, saya tuh nggak tahu kenapa ketika begitu mau sampai di hotel itu, di perjalanan itu setiap berapa meter itu tentara-tentara dengan senapan terus tinggi-tinggi, lebih tinggi dari saya kadang-kadang, Bu. Terus ada yang dipegang, ada yang dia ini ya kayaknya kayak RPG ya. RPG itu yang kayak apa sih, yang kayak roket kecil gitu ya. Terus model gitu, dan mereka selalu berkelompok. Terus setiap berapa meter itu sorot lampu itu ada kayak ke arah muka kita, lampu sorot yang mungkin sekitar 100 sampai 150 watt gitu. Kenceng banget gitu. Terus saya tanya sama guide saya, "Ini apa sih kok baru kali ini ngerasain tempat kok kayak begini banget gitu?" Terus kata guide-nya, kebetulan guide-nya itu orang Palestina. Dia bilang, "Di sini hati-hati kamu ya. Di sini mereka punya pembaca bibir untuk sekian puluh bahasa di dunia ini," katanya. Dan itu yang kamu lihat lampu sorot itu di baliknya itu kamera, katanya gitu. Oh, saya lihat kan, saya perhatiin. Ternyata hampir setiap 2 atau 3 meter, Bu, itu lampu itu. Segitu ya mereka ya. Terus pas mau masuk ke kawasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa-nya, kita tuh harus gini, ada kayak dibatasi gini, jadi harus melangkah gitu. Jadi orang yang sudah tua gitu ya, saya berdiri atau duduk ya, orang yang sudah tua gitu, mohon maaf ya ibu saya berduduk di depan ibu atau berdiri gitu. Orang yang sudah tua atau yang punya hambatan untuk melangkah itu nggak bisa gitu. Terus di pintu masuknya juga tentara-tentara itu gitu, mobil-mobilnya tuh di setiap berapa meter gitu. Saya sampai mikir, iya sih saya tahu ini daerah perang gitu kan ya, tapi sebenarnya apa sih gitu. Begitu jalan mendekati Masjid Qibli, nanti kita lihat ya, Masjid Qibli itu di sini nih Bu. Masjid yang katanya kubah abu-abu. Itu namanya Jami Qibli, Masjid Qibli. Nah, mau sholatnya di sana. Begitu mendekati ke sana, itu ada kakek-kakek naik kursi roda didorong oleh entah anaknya entah cucunya. Dia tanya, "Kalian dari mana?" gitu. Terus Indonesia katanya. Terus Allahu Akbar, itu kakek itu dan yang mendorong itu, yang anak muda itu teriak dengan penuh keharuan, terus sampai dia bersyukur, alhamdulillah gitu. Saya masih bingung juga apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Dan ketika semakin mendekati Masjid Qibli, ketika kaki melangkah masuk ke pelatarannya, ke terasnya gitu, saya nggak tahu kenapa air mata itu kayak diperas gitu, langsung deres, air mata tuh ngalir deras tanpa saya tahu sebabnya apa gitu. Rasanya tuh hati tuh tiba-tiba hati saya tuh kayak mencair gitu ya, dan hati mencair dan air mata tuh deras banget. Saya sampai, ya Allah ini apa ya, ada apa gitu dengan masjid ini gitu. Terus suasana di dalamnya itu ketika sholat itu syahdu sekali. Ketika ke Masjidil Aqsa itu sebelumnya saya sudah umroh dulu baru ke sana. Jadi Masjidil Haram, Nabawi masing-masing sudah dengan suasananya gitu ya. Ibu-ibu mungkin yang sudah berangkat haji dan atau sudah umroh tahu gitu ya, rasanya di Masjidil Haram dengan di Nabawi kan agak beda ya. Masjidil Aqsa beda juga. Itu rasanya tuh hati tuh kayak, saya tuh rasanya ya Allah, saya nggak tahu kenapa. Yang terasa adalah kepingin mengeluarkan semua isi dompet itu untuk dimasukin ke dalam kencelengnya itu loh. Itu aja. Tapi rasanya kepala ini kayak belum ada isinya apa-apa gitu ya. Pulang dari sana, saya langsung cari informasi. Ketemulah saya dengan sahabat Al-Aqsa. Jadi rupanya pada saat saya berangkat umrah itu, disitulah berdirinya sahabat Al-Aqsa. Masya Allah ya, Allah tuh mengaturnya sebegitu sempurna gitu. Dan ketika saya bertemu dengan sahabat Al-Aqsa itu, saya baca programnya, saya coba kontak orang-orangnya siapa. Terus kemudian saya bacain, terus tiap hari sarapan pagi saya itu adalah membaca berita-berita yang disajikan di websitenya. Itu sarapan pagi saya itu, setiap pagi saya membaca itu. Nah, dari situ baru akhirnya memahami sedikit-sedikit gitu ya tentang kondisi itu. Dan alhamdulillah terus gitu ya bersama dengan sahabat Al-Aqsa sampai dengan saat ini. Nah, sekarang
Saya biasanya bicara di depan itu bicara tentang masalah keuangan, Bu. Sekarang kalau saya berada di depan ibu-ibu bicara tentang Baitul Maqdis, dan kalau nanti ternyata agak nyerempet-nyerempet sedikit ke masalah keuangan, mohon maaf ya. Karena bagaimanapun segala sesuatu itu tidak terlepas dari masalah itu, gitu. Apa yang sedang terjadi di sana pun tidak terlepas dari masalah ekonomi, gitu. Nah, jadi ini masing-masing punya perspektif, gitu kan. Nah, nanti kalau perspektifnya agak kadang-kadang bercampur dengan masalah itu, mungkin bisa dicerna gitu ya, ibu-ibu. Tapi sebetulnya ini bagian dari akidah kita. Bentar. Ini. Ibu-ibu, Masjidil, oh belum ya? Kendor ya? Oh sudah ya? Oke. Ibu-ibu tahu nggak yang disebut Masjidil Aqsa itu yang mana? Semua ya? Satu kompleks seluas 14,4 hektar itu ya semuanya. Alhamdulillah. Berarti semua sudah ilmunya sudah sudah tahu ya tentang itu. Ini ada sebetulnya Masjidil Aqsa itu adalah sebuah tempat yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dengan pendirian Mekah itu hanya berjarak 40 tahun. Nah, 3 masjid ini tiga-tiganya disucikan. Artinya bukannya tempat suci yang ketiga, tapi memang ini adalah 3 masjid yang disucikan di dalam Islam, gitu. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah bagian dari akidah kita, gitu. Nah, saya tuh pingin menyampaikan tuh seperti ini. Kalau kita lihat pertama nih ya, 3 ini jadi tidak boleh dipisahkan. Pertama Mekah adalah pusat hidayah. Allah mengatakan bahwa sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang ada di Bakkah. Bakkah itu Mekah ya Bu ya, yang diberkahi dan menjadi penduduk bagi semua manusia. Ini adalah pusat hidayah. Dan memang Rasulullah SAW itu ketika di Mekah di fase 13 tahun kenabian itu, memang di Mekah inilah memupuk tentang tauhid, gitu kan. Baru setelah itu kemudian setelah 13 tahun hijrah ke Madinah. Nih maaf kalau campur-campur ya Bu antara sejarah dan sebagainya itu, karena memang itu bagian yang tidak pernah bisa terpisahkan gitu. Dan kemudian hijrah ke Madinah. Madinah ini menjadi pusat rahmat. Rasulullah SAW itu kemudian membangun peradaban baru di Madinah. Tadinya namanya Yasrib, tapi kemudian oleh Rasulullah SAW karena beliau punya visi tentang pembangunan sebuah negara. Madinah itu kan artinya negara yang madani. Madani itu maju, berperadaban gitu. Terus kemudian leading gitu ya Bu ya. Nah inilah Madinah ini menjadi pusat rahmat. Dan Allah sebutkan bahwa tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Lalu tentang Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini disebut sebagai pusat berkah. Ada di Al-Isra ayat 1 ya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Satu-satunya masjid yang disebut namanya selain Masjidil Haram hanya Masjidil Aqsa yang disebut di dalam Quran. Nah, terus kemudian yang telah kami berkahi sekelilingnya. Jadi sekeliling Masjidil Aqsa itu sudah diberkahi oleh Allah agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran. Nah, kami sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah katakan di pembukaan ayat ini Maha suci Allah. Kenapa Allah katakan dengan menyebut di awal sekali sebagai Maha suci Allah? Karena ketutup ya. Karena Allah itu maha sempurna. Allah itu maha suci dari segala macam kekurangan yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy kan. Pada saat itu ketika Rasulullah itu kan Isra Mi'raj itu setelah tahun kesedihan. Setelah pamannya wafat, terus kemudian istri beliau juga wafat, Khadijah.
lalu kemudian beliau pergi berdakwah ke Taif dan kemudian dilempari. Jadi betul-betul tahun kesedihan, dan kemudian oleh Allah dihibur dengan diberangkatkan ke Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah ketika pada masa Rasulullah hidup, Masjidil Aqsa itu dalam posisi terjajah oleh Romawi. Jadi bukannya sama kayak kita, Bu. Kita sekarang juga kan hidup di masa di mana Masjidil Aqsa ini terjajah. Tapi sekarang oleh Zionis. Jangan bilang Israel ya, Bu. Israel itu nama Nabi Yakub kan. Zionis Israel, kalau mau pakai Israel sebutkan Zionisnya gitu ya. Karena Israel itu nama Nabi ya, nama lain dari Nabi Yakub. Isra artinya hamba, El itu artinya Tuhan, hamba Tuhan. Jadi Abdullah sebenarnya. Coba pakai bahasa Ibrani gitu, jadinya Israel gitu ya. Nah, Allah itu maha suci dari hal-hal yang sifatnya negatif atau buruk yang dipersangkakan oleh orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy yang musyriknya. Jadi makanya Allah menyebut dirinya sebagai maha suci Allah, bahwa perjalanan itu yang secara logika tidak mungkin bisa dibayangkan. Itu berapa ribu kilometer dari Mekah ke Masjidil Aqsa di di Palestina. Nah, kemudian dalam satu malam dan kembali lagi gitu. Tapi Abu Bakar ketika ditanyakan, apakah kau percaya tentang sahabatmu tuh yang gila itu, kan kata mereka gitu kan. Ketika itu Abu Bakar pulang dari kebun dicegat oleh para pembesar Quraisy dan kemudian ditanya, sahabatmu tuh makin gila katanya. Masa dia bilang dia ke Masjidil Aqsa gitu. Terus terus kemudian kamu percaya nggak? Kata Abu Bakar apa? Siapa yang mengatakan? Muhammad. Kalau Muhammad yang mengatakan, saya percaya. Lebih gila dari itu pun saya percaya. Disitulah kemudian Allah menyebut Abu Bakar sebagai As-Siddiq. Di situ Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Jadi yang menyematkan gelarnya itu langsung Allah, bahwa beliau itu memang As-Siddiq gitu ya. Nah, lalu kemudian diberkahi, ini mati-mati terus ya, yang diberkahi sekelilingnya. Jadi Bu, pengertian diberkahi itu tuh luar biasa ya. Ini kalau kita lihat, saya mau sampaikan dulu tentang ini. Kiblat pertama umat Islam itu, sebelumnya saya tanyakan, kiblat pertama umat Islam itu di mana? Angkat tangannya. Ayo jangan malu-malu. Kita lagi belajar. Kalau lagi belajar, tempatnya melakukan kesalahan, Bu. Kalau udah di luar salah, nah nggak boleh. Kalau lagi belajar, ya bilang Mekah. Wah, ini banyak yang abstain nih, kayak PBB aja. Jangan kayak PBB ya. Kiblat pertama umat Islam, ini harus teliti dengernya ya. Kiblat pertama umat Islam adalah Ka'bah di Mekah. Kenapa? Karena umat Islam itu dari siapa? Dari zaman siapa? Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Adam membangun Ka'bah. Pada saat itu kiblatnya berarti Ka'bah. Sampai kemudian 40 tahun kemudian Nabi Adam membangun Baitul Maqdis. Jaraknya 40 tahun. Tapi sampai dengan Nabi Musa kiblatnya masih Ka'bah. Dan kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah mengubah arah kiblat ke Masjidil Aqsa. Nah, setelah kiblat di zaman Nabi Musa ke arah Masjidil Aqsa, sampai dengan kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kenabian, masih kan ke arah Masjidil Aqsa. Sampai kemudian Rasulullah itu setiap kali sholat itu Rasulullah itu sampai menengadahkan wajahnya ke langit gitu. Kenapa Rasulullah menengadahkan wajahnya ke langit? Bukan karena Rasulullah SAW itu tidak mau menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi karena yang sedang beribadah menghadap ke arah Baitul Maqdis itu adalah kaum Yahudi. Jadi beliau itu kan selalu menyelisihi ya. Jangan apa-apa kita kan disuruh menyelisihi. Jadi termasuk gaya hidup kita ya Bu, gaya hidup, cara berpakaian dan sebagainya, kita nggak boleh sama dengan mereka. Rasulullah itu selalu berusaha menyelisihi gitu kan. Nah, Rasulullah itu tidak mau sama dengan kaum Yahudi itu. Makanya beliau nggak mau nanti sampai seolah-olah orang kaum Yahudi itu merasa tuh kan,
dia bilang agama baru. Dia bilang tapi dia menghadapnya ke arah yang sama gitu. Nah, Rasul itu setiap kali menengadah ke langit sampai kemudian pada suatu sholat asar, kalau saya nggak salah ingat, pada saat lagi sholat asar, disitulah di tengah-tengah sholat kemudian Rasul mendapatkan wahyu untuk mengubah arah kiblat. Jadi Rasulullah itu dari Masjidil Haram, menghadap Masjidil Aqsa kemudian menghadap Masjidil Haram. Nah, di situ makanya kemudian masjid itu disebut Masjid Kiblatain, artinya masjid dua kiblat. Kalau ibu-ibu haji atau umroh biasanya diajak ke Masjid Kiblatain gitu. Tapi tentang keutamaannya lebih utama sholat di Masjid Kuba ya, karena dapat pahala umroh kalau di Masjid Kuba. Nah, kemudian ini kenapa ya? Kemudian ini Bu, tentang statusnya. Kalau Masjidil Haram, kenapa disebut Masjidil Haram? Karena statusnya sebagai tanah haram. Tanah haram artinya tanah suci. Baitul Maqdis itu juga disebut sebagai Al-Ard Al-Muqaddasah. Al-Ard Al-Muqaddasah artinya tanah yang suci. Kalau pakai bahasa Indonesia, haram dengan muqaddas itu diterjemahkannya sama-sama suci. Itulah kekayaannya bahasa Arab, Bu. Nah, Mbak Reda ya? Nah, alhamdulillah ketemu lagi setelah sekian tahun ya Mbak. Nah, Masjidil Haram itu statusnya sebagai tanah haram dalam arti tanah yang betul-betul ketetapan sebagai tanah sucinya, tanah haram itu datangnya dari Allah bersama-sama dengan penciptaan bumi ini sendiri gitu. Itu status itu dapatnya dari Allah. Jadi sebagai tanah haram berlaku hukum-hukum syariat tanah haram. Misalnya tidak boleh membunuh, tidak boleh berburu. Kalau sudah memburu hewan yang ada di sana ya, membunuh manusia maupun membunuh hewan, mencabut pohon, nggak boleh kalau ada barang tertinggal, Bu. Hati-hati ya kalau pada saat lagi umroh atau haji ada barang orang tertinggal, jangan diambil kecuali dimaksudkan untuk diberikan kepada petugas untuk diumumkan gitu. Itu boleh. Tapi kalau diambil dibawa pulang itu jangan. Saya pernah punya pengalaman ketika di satu umroh itu ada seseorang yang dia bercerita bahwa dia pernah dalam satu rombongan, orang itu mengambil batu dari tanah haram, katanya itu untuk kenang-kenangan gitu. Orang itu katanya baru pertama kali berangkat umroh, untuk kenang-kenangan dia bawa batu itu. Sampai Indonesia gila, Bu. Nauzubillah min zalik. Akhirnya dia berangkat lagi ke sana, setelah tanya-tanya ke sana kemari, dia berangkat lagi ke sana, ditaruh batu itu, alhamdulillah. Dia nggak ngerti, itu makanya kita harus belajar ya. Jadi dia nggak ngerti bahwa itu tuh tanah haram tuh banyak sekali aturannya gitu. Nah itu secara syariat. Dan batas-batas tanah haram itu sudah ditentukan oleh Allah. Jadi tidak selalu bentuknya begini. Sebetulnya ada, saya ada sih di buku cuman nggak sempat difotoin ya. Jadi batas tanah haramnya itu gini Bu, bentuknya agak panjang gitu. Jadi ini Mekah, terus kemudian bentuknya agak gini. Tapi itu batas-batas itu sudah Allah yang tetapkan gitu. Kata Jibril ketika itu di salah satu waktu itu Rasulullah sempat menanyakan apakah batas tonggak ini bisa ditinggikan gitu atau bisa dilakukan sesuatu gitu dengan batas-batas itu. Terus kemudian kata malaikat Jibril, batas-batas ini untuk setiap batas ini dijaga oleh satu orang malaikat gitu. Jadi batas-batasnya itu sangat jelas gitu. Nah, kemudian tentang Madinah juga tanah suci kan? Tapi tanah suci yang ditetapkan setelah Rasulullah SAW hijrah gitu. Saat dibangun masjid, beliau yang menetapkan. Jadi kalau tentang tanah haram Mekah itu Bu, kalau Ibu ingat besar yang gajah paling depan itu kan sebelum masuk ke kota Mekah masih di sekitaran Arafah, dia nunduk, dia nggak mau maju lagi tuh. Konon namanya Mahmud tuh si gajah itu ya. Dia nggak mau maju lagi. Dia udah nggak mau bergerak, diam aja di situ. Bahkan dia malah berbalik arah kan. Terus kemudian kan
siapa? Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah SAW itu ketika ditanya, kan untanya beliau diambil oleh tentara Abraha ini kan, 200 ekor. Terus beliau kan bilang, saya minta unta saya kembali, gitu. Terus kata Abraha, ternyata kamu cuma segitu ya? Kamu cuma minta untamu kembali, kamu nggak takut Ka'bahmu itu dirusak? Kan tujuannya Abraha ini adalah mau menghancurkan Ka'bah, supaya nanti umat Islam itu beribadahnya ke Yaman, ke tempatnya dia, gitu. Dia sudah menyiapkan tempat penggantinya, karena dia melihat kon ini rame gitu ya, dari jadi kayak semacam pusat manusia gitu. Dia supaya bergerak gitu ke tempat lain, ke tempatnya dia. Makanya mau dia hancurkan. Kok kamu cuma segitu aja? Kamu bukannya tempat sucimu itu yang kamu jaga gitu. Tapi kan Abdul Muthalib waktu itu bilang, unta saya yang kamu tahan itu 200 ekor itu milik saya. Maka saya minta kembali. Tapi Ka'bah ini sudah ada yang punya. Dialah yang akan menjaga. Gitu. Jadi memang itulah tempat suci. Nah, kenapa dengan Ka'bah Allah tuh sudah menjaganya sedemikian rupa ya? Allah jaga betul-betul. Tapi ketika Baitul Maqdis, Allah biarkan itu orang di tahun 69 dibakar ya sama orang Australia kan? Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu. Masjidil Aqsa dibakar oleh orang Australia, Daniel Rohan namanya. Sampai si Golda Meir itu Perdana Menteri Zionis ya, Perdana Menteri Zionis Israel itu sampai bilang gini, waduh aku habis membakar Masjidil Aqsa, gak bisa tidur nih, besok kira-kira reaksi umat Islam kayak apa ya gitu. Ternyata besoknya umat Islam anteng-anteng aja, makanya mereka makin kurang ajar gitu kan. Nah tapi itu dulu, sekarang kita udah nggak gitu lagi ya Bu ya, insya Allah ya. Itu dulu. Sekarang kita sudah saatnya kita bangkit. Kata Syekh Ahmad Yasin, 40 tahun pertama itu adalah tahun kesadaran, 40 tahun kedua adalah tahun kebangkitan, 40 tahun ketiga adalah tahun kemenangan. Nah, sekarang kita masuk ke tahun 40 tahun kedua. Jadi ini di ujung tahun kebangkitan menuju tahun kemenangan. Mudah-mudahan Allah persaksikan kita ya, menyaksikan itu dan ikut terlibat. Ini kesempatan loh Bu. Kesempatan untuk ikut terlibat di dalam pembebasan Baitul Maqdis, karena ini kalau kita ikut terlibat di dalamnya, maka insya Allah perhitungan Allah itu di hadapan Allah nanti akan berbeda dengan yang kalau kita tidak sama sekali, kita cuma jadi penonton. Kita diam aja Bu, kita tidur aja gitu ya, maksudnya nggak nonton berita, nggak berusaha ikut mendoakan, nggak berusaha mengirimkan sesuatu buat mereka. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa pasti merdeka. Tapi kita kan nggak mau cuma jadi penonton kan? Kita kepingin kita juga jadi pelaku gitu. Sekecil apapun itu, belajar dari pengalaman ketika Nabi Ibrahim dibakar ya. Sekecil apapun, paruh burung itu burung apa? Biar pipit apa burung apa? Pokoknya burungnya kecil ya, apa burung kenari gitu. Dia menaruh air, berusaha untuk memadamkan api. Karena itulah hujahnya dia. Jadi ibu-ibu, walaupun ibu katakanlah sedekah setiap hari 1000 diniatkan untuk pembebasan Baitul Maqdis, di hadapan Allah itu berat sekali nilainya. 1000 setiap hari Bu, diazamkan, Masya Allah. Saya ketemu dengan satu komunitas di Malang. Mereka itu dari berapa tahun yang lalu ya, menjadi donatur setia lewat Sahabat Al-Aqsa. Mereka membuat gerakan 1000 setiap bulan kalau nggak salah, bukan setiap hari. Itu 1000 rupiah, tapi konsisten, Masya Allah, itu nilainya di hadapan Allah ya. Saya tuh lebih terharu Bu kalau melihat orang-orang yang seperti itu ya, dibanding yang tiba-tiba kasih sekian puluh juta, sekian ratus juta, karena dia pasti memang punya banyak gitu kan. Tapi kalau yang itu benar-benar dengan segala hatinya gitu ya, sepenuhnya buat membantu itu. Dan kemudian bagaimana dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa ya? Abu Dzar berkata kepada Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali ditegakkan di muka bumi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Masjidil Haram. Lalu masjid mana lagi? Masjidil Aqsa. Berapa jaraknya? 40 tahun. Ibu-ibu,
bentuk dari Masjidil Haram itu sebenarnya bukan apa square itu apa ya? Square itu kubus ya? Persegi yang sama sisi, bukan yang sama sisi. Bentuknya tuh agak manjang tapi tidak nggak ada papan ya. Jadi bentuknya tuh gini Bu. Ini ya kalau saya gambarin ini gini. Terus agak miring gitu, jadi kayak agak trapesium, tapi trapesiumnya nggak beraturan gitu. Bentuknya gitu, jadi dibilang segi empat itu, kalau segi empat itu kan sisi bawah sini dengan atasnya sama ya, kiri kanan sama. Dia nggak, sisi sini dengan sisi atasnya tuh nggak sama, gitu. Jadi agak miring, tapi bukan trapesium juga gitu. Nah, jadi bentuknya tuh khas banget. Ternyata Masjidil Aqsa sama persis bentuknya, cuma beda skala aja. Gitu. Karena orang yang bangun sama kan, jadi bentuknya itu sama persis. Ini sudah ada yang melakukan penelitian, ada di buku Mas Baitul Maqdis ya. Itu bentuknya tuh betul-betul kayak, kalau istilah matematika kalau ada ibu-ibu yang anaknya masih SD, itu yang istilahnya kongruen, sama dan sebangun. Mungkin masih ingat ibu-ibu pelajaran itu ada tuh waktu SD tuh anak-anak yang namanya kongruen tuh yang seperti apa gitu. Itu sama dan sebangun. Jadi sama dan sebangun, cuma beda skala aja gitu. Nah, seperti itu gitu. Nah, jadi apa namanya? Nah, mungkin ibu-ibu bingung ya antara Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis dan sebagainya. Jadi sebenarnya Masjidil Aqsa ini adalah disebut sebagai Center of Barokah. Kenapa? Karena tadi di dalam ayat Al-Isra ayat 1 itu dikatakan kan Rasulullah SAW itu diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Berarti dialah pusatnya, gitu kan? Nah, kemudian Masjidil Aqsa ini ada di daerah, kalau sekarang kita sebutnya Yerusalem. Tapi Yerusalem itu kenapa saya coret di sini? Itu adalah nama yang diberikan oleh orang Zionis Yahudi. Tapi Rasulullah SAW sendiri menggunakan istilah Baitul Maqdis. Karena itu kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, ayo kita populerkan kata-kata Baitul Maqdis gitu. Jadi kita hindari kata Yerusalem. Tapi kalau orang bilang di mana, kalau kita cari di peta, itu yang namanya Yerusalem. Mudah-mudahan nanti kita menang dan kemudian kita kembalikan lagi menjadi Baitul Maqdis. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, lalu di luarannya lagi, yang biru ini, di luaran dari, kan tadi kompleks Masjidil Aqsa segini ya, terus kemudian di luarannya kotanya itu kota Baitul Maqdis, yang sekarang tuh disebut Yerusalem. Sebelah luarnya lagi, itu namanya Al-Ard Al-Muqaddasah. Nah, ini batas-batasnya dilakukan penelitian oleh Dr. Khalid Al-Awaisi dari Ankara University Istanbul. Beliau melakukan penelitian berdasarkan petunjuk-petunjuk di Al-Quran. Jadi saya nggak ada ininya ya. Sebenarnya kalau nanti mungkin ibu-ibu yang suka baca mungkin bisa baca di buku ini nih, buku kecil Baitul Maqdis. Ini jelas. Gambarnya di sini saya cari ya. Nanti kayaknya Mbak Eba ada ya buku ini. Ntar kalau misalnya memang perlu, nanti bisa pesan, bisa beli. Nah, ini kalau di diikuti berdasarkan petunjuk Allah di dalam Al-Quran yang kemudian dipetakan oleh Dr. Khalid Al-Awaisi. Beliau ini insinyur terus tapi kemudian mendalami tentang Baitul Maqdis. Beliau orang Palestina, ayahnya dari Gaza, Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, dan kemudian ketika terjadi pengungsian, beliau mengungsi dan akhirnya sampai kemudian sekolah di Inggris dan sekarang sudah jadi warga negara Inggris. Dan kemudian terus beliau melakukan penelitian dan sekeluarga mereka berazam, mereka berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Jadi semua sekeluarga itu jadi peneliti tentang Baitul Maqdis. Istrinya iya, anak perempuannya iya, Dr. Khalidnya iya, semua berkhidmat itu. Nah, batas-batasnya itu seperti ini, Bu. Ini yang namanya Al-Ard Al-Muqaddasah. Tadi Masjidil Aqsa di sekitar sini ya, kayak titik gitu ya.
Terus kemudian di agak besaran dikit Baitul Maqdis. Nah, ini yang al-ard al-muqaddasahnya. Sebagian meliputi wilayah ini agak memanjang gini ya bentuknya ya. Gaza tuh nggak masuk malahan di sini. Gaza tuh di sebelah sini. Mana ya Gaza? Nah ini Gaza, nih mepet banget. Tapi kemudian ini Gaza, ini batas al-muqaddasahnya. Tapi ada kemudian Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi membuat teori bahwa sebenarnya itu al-ard al-muqaddasah itu Baitul Maqdis Masjidil Aqsa sebagai center, terus kemudian al-ard muqaddasahnya di sekelilingnya. Lalu kemudian pasti keberkahan itu kan nggak mungkin cuma satu titik. Pasti ada lingkaran berikutnya. Kayak ibaratnya kalau ibu-ibu paling gampang bawang bombay lah ya, paling gampang. Kalau kita belah itu kan pasti ada lingkaran pusatnya gitu ya. Pasti cepat dimengerti ya. Kalau saya bilang gelombang, saya biasanya kalau yang anak-anak yang masih agak muda ingat teori gelombang gitu. Ini bawang lah ya paling gampang. Itu ada lingkaran kedua. Nah, di lingkaran keduanya masuk Gaza. Di lingkaran ketiganya bahkan sebagian dari wilayah Mesir masuk ke dalamnya gitu. Di lingkaran keempat kalau saya nggak salah itu sebagian dari wilayah Turki itu masuk. Dan ini sebuah keistimewaan juga untuk tanah yang diberkahi ini. Allah tuh maha besar ya. Saya tuh sampai gini ya kadang-kadang ya. Saya suka semangka, Bu. Turki itu daerah pertaniannya itu sebelah timur agak ke selatan. Timur agak ke selatan tuh apa ya? Timur tenggara ya. Agak-agak ke tenggaranya. Itu daerah pertaniannya. Nah, itu yang kurang lebih masuk ke area daerah Circle of Barokah. Tapi udah circle kesekian itu, Bu. Itu semangka di sana rasanya beda banget dengan semangka di sini. Bisa dibayangkan nggak semangka yang ada di tengah-tengah Baitul Maqdis itu gitu. Semangka di Turki itu Mbak Eva pernah ngerasain kan ya? Enak banget kan semangka di sana itu. Manis banget. Manisnya itu beda dan dia bukan yang dia suntik atau apa. Mereka bertaninya tuh organik gitu ya. Beda sekali dengan yang kita rasakan di sini. Stroberi aja yang paling gampang. Saya tuh suka stroberi, tapi setiap kali pergi ke daerah Lembang dan sebagainya yang metik-metik sendiri gitu ya, stroberi itu nggak pernah dapat stroberi yang manis gitu. Tapi kalau maksud saya ini baru Turki loh, belum masuk ke yang tengah-tengahnya ya. Di Turki itu kalau stroberi itu ya Allah, nggak mau berhenti makannya Bu, manis gitu. Saya belum pernah soalnya masuk sampai ke dalam yang saya pernah ke Masjidil Aqsa-nya, cuman kan belum di sana nggak makan, nggak beli sampai beli buah-buahan sendiri gitu ya, jadi nggak mencicipi gitu. Tapi menurut teman-teman yang sudah pernah ke Gaza sampai beberapa kali, itu kan dia di lingkaran ke satu ya setelah yang al-ard al-muqaddasah. Itu mereka sudah merasakan dan memang buah-buahan itu secara kualitas lebih besar, lebih manis, pokoknya serba yang baik-baik tuh lebih gitu. Masya Allah. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Itulah salah satu wujud keberkahan itu gitu. Masya Allah itu luar biasa ya. Nah, terus kemudian karena daerah ini nah ini kan ya yang kompleks ini semua udah tahu ya kompleksnya. Nah, ini nih, sekarang keistimewaan dari Masjidil Aqsa. Pada saat Rasulullah SAW itu, ini di luar yang tertulis ya, yang tertulis nanti bisa dibaca. Pada saat Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj, Isra berangkat dari Masjidil Haram di Mekah, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah itu kan sholat dan Rasulullah diminta untuk memimpin sholat. Memimpin seluruh para nabi dan rasul yang pernah diutus ke atas bumi ini. Ada berapa Bu? 124.000. Dan itu Allah hadirkan. Makanya ayat itu tadi dimulai dengan subhanallazi ya. Karena memang Allah tuh maha sempurna
Allah hadirkan, bukan cuma ruhnya, tapi memang betul-betul Allah hadirkan. Dan Rasulullah SAW itu memimpin sholatnya. Di situ artinya apa? Artinya bahwa terjadi peralihan kepemimpinan. Ya kan? Terjadi peralihan kepemimpinan. Rasulullah SAW itulah yang kemudian ditunjuk untuk memimpin umat manusia gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi bahwa kemudian ya Baitul Maqdis ini kan nggak selesai-selesai tuh diperebutkan. Dulu jadi orang-orang Islam ini yang membebaskan Baitul Maqdis setelah Rasulullah SAW kan pada saat itu masih dijajah ya pada saat Rasulullah. Tapi Rasulullah sebelum wafat sudah menyiapkan batalion yang akan dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak kesayangan dari orang kesayangannya Rasulullah. Bapaknya siapa, Bu? Ada yang tahu? Siapa yang disebut orang kesayangannya Rasulullah? Zaid bin Haritsah. Itu anak angkatnya Rasulullah ya. Jadi Usamah bin Zaid ini anaknya Zaid bin Haritsah, yang makanya disebutnya sebagai anak kesayangan dari orang kesayangannya Rasulullah gitu. Nah, ini sudah ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk memimpin pembebasan Baitul Maqdis gitu. Tapi qadarullah Rasulullah wafat. Dan kemudian diteruskan oleh Abu Bakar. Abu Bakar kan memimpin cuma sekitar 2,5 tahun ya. Dan belum berhasil. Tapi kemudian akhirnya diteruskan oleh Umar. Dan oleh Umar berhasil dibebaskan. Pada saat Umar membebaskan Baitul Maqdis, Umar datang ke Baitul Maqdis dan kemudian menemui pendeta Safronius yang pada saat itu sedang berkuasa di Baitul Maqdis. Beliau yang menyerahkan kunci kota Baitul Maqdis. Nah, kemudian ini siapa namanya Safronius ini mengatakan dia menurut kitab yang dia baca pada saat Umar datang ke kota Baitul Maqdis itu menuju ke Masjidil Aqsa itu ya, ke kota Baitul Maqdis itu Umar sudah janjian sama asistennya, kan cuma bawa satu kendaraan, satu tunggangan gitu, nanti ganti-gantian gitu. Nah, pada saat memasuki kota Baitul Maqdis itu giliran asistennya itu, giliran pembantunya, dan Umar masuk. Pada saat Umar masuk ke dalam, yang orang-orang lihat yang naiklah yang jadi bosnya gitu kan. Secara normatif kan begitu. Tapi ketika disampaikan ke pendeta Safronius itu bilang, bukan, ini kalau menurut kitab kita bukan dia yang justru yang berjalan ini gitu, yang disebut sebagai pemimpin. Dan kemudian akhirnya Umar memperkenalkan diri, terus kemudian diberikan kunci kotanya itu. Lalu Umar bilang Umar mau sholat. Umar radhiyallahu anhu, beliau mau sholat. Nah, pada saat penyerahan kunci itu dilakukan di gereja makam suci, Holy Sepulchre ya, apa-apa ya bacanya ya. Ini saya bawa buku. Nanti kalau mau dilihat-lihat silakan. Tapi nggak boleh ditinggal ya, soalnya bukunya cuma satu. Ini dulu beli waktu di sana. Ini ada gereja yang dimaksud gitu. Jadi sangat membantu ketika memahami informasi-informasi ini karena kita kan agak cenderung visual ya. Jadi pas ngelihat foto-fotonya, ini ada di sini gerejanya. Nah, kemudian kata pendeta Safronius, kenapa kamu nggak sholat di sini aja? Silakan gitu. Tapi Umar nggak mau. Kemudian beliau sholat di halaman. Itulah yang kemudian dibangun Masjid Qibli, gitu. Dibangunlah Masjid Umar itu ya. Nah, di situ sejarahnya. Lalu itu pembebasan oleh Umar. Lalu kemudian dengan berlalunya waktu, kemudian Masjidil Aqsa ini kan sebetulnya pada saat itu yang berkuasa setelah menjelang perang salib 1 itu sebetulnya Khalifah Abbasiyah. Tapi Khalifah Abbasiyah itu di abad ke-11 itu sudah mulai melemah. Sehingga kemudian pendeta Paus Urbanus itu, Paus Urbanus itu melancarkan perang salib pertama. Tahun 1099 diambil alih kembali itu Baitul Maqdis oleh mereka. Maqdis, Umar itu mengeluarkan yang namanya Al-Uqdah Ahlumariyah, janji perlindungan dari Umar. Di dalamnya diantaranya adalah bahwa
tidak ada darah yang tertumpah. Jadi itu betul-betul damai sekali waktu itu. Tidak boleh menghancurkan gereja, semua boleh beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan kemudian yang mau tinggal di situ dilindungi gitu kan, tentunya dengan membayar jizyah gitu ya. Nah, kayak semacam pajak gitu karena berada dalam perlindungan umat Islam. Di situ kemudian kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau umat Islam itu berkuasa, kita itu tenang otomatis karena kita muslim, kaum yang non-muslim itu juga terlindungi. Itu kalau Islam yang berkuasa, Bu. Tapi coba lihat ketika kebalikannya yang terjadi. Di peperangan manapun, termasuk ketika di perang salib itu darah kan menggenang sampai betis katanya. Di sepanjang jalannya itu ya. Di sepanjang jalannya mereka. Kan mereka tuh dari jauh, Bu, dari mulai daerah Skandinavia, dari berbagai negara kan. Terus kemudian tahun 1187 Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan lagi. Itu nggak ujuk-ujuk, Bu. Sama kayak sekarang. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba bisa dibebasin begitu aja. Nggak. Salahuddin Al-Ayyubi itu sampai memerlukan, pertama sebelum Salahuddin Al-Ayyubi ayahnya dulu, Nuruddin Zangki, yang sudah merintis upaya pembebasan, tapi baru berhasil ketika di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Itu pun yang beliau lakukan adalah mengkondisikan Mesir dulu dan sekitarnya. Karena pada saat itu Mesir kan dikuasai sama dinasti Fatimiyah yang Syiah ya. Jadi dirangkul dulu, dibenerin dulu akidahnya, pelan-pelan baru terus kemudian melakukan penaklukan Baitul Maqdis. Itu ada di perang salib kedua. Nah, perang salib ketiga ya. 1187. Alhamdulillah berhasil dibebaskan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu kemudian tahun 1453 itu kan Konstantinopel jatuh ya ke tangan muslim. Alhamdulillah dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Hal yang sama terjadi. Pembebasan itu tidak ada pertumpahan darah. Artinya ketika dibebaskan, mereka sudah menyerahkan diri tuh di dalam Hagia Sophia. Mereka sudah kumpul semua masuk ke dalam Hagia Sophia, tapi kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka siap lah untuk dibantai gitu. Tapi Sultan Muhammad Al-Fatih silakan kembali gitu kan. Nah, kemudian apa yang terjadi di Spanyol sana? Andalus kan? Itu 1453. Di Andalus itu sedang mengalami penurunan. Ini episode pergiliran penguasaan dunia oleh manusia ya, peradaban. Itu berganti. Di sana di Eropa, sebetulnya Konstantinopel itu, Istanbul itu kan kecil aja bagian dari Eropa paling ujungnya. Kayak gini Eropa, nah dia di titik ini, kayak Singapura sekarang lah gitu, di titik ujung gitu. Nah, itu ketika mendengar bahwa wah, Istanbul sudah Konstantinopel sudah jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, padahal itu ibu kotanya Bizantium Timur, Nopel. Tapi Romawi Timur ini luas sekali area kekuasaannya, sampai ke Syria, sampai ke Irak gitu ya. Nah, kemudian ketika ini sudah jatuh, di Andalus sedang terjadi perlemahan, sudah mulai melemah, konflik internal biasa lah ya. Konflik internalnya itu sudah mulai menajam, dan kemudian sampai akhirnya kerajaan-kerajaan di Eropa yang kecil-kecil itu, yang kerajaan Kristen itu, mereka bersatu, terjadi pernikahan politik antara Ratu Isabel dengan Ferdinand. Ratu Isabel dari Aragon, Ferdinand dari Castilla, kalau saya nggak salah ingat, atau kebalik tuh, tapi dua-duanya ini. Mereka menikah, melakukan pernikahan politik kasarnya, dan kemudian dia buru-buru jangan sampai ini nanti Andalus ini kembali lagi ke tangan Muslim gitu. Dia kepingin sekali mengambil, diambil Andalus, dan apa yang terjadi? Inkuisisi kan. Umat Islam itu digantungnya itu dengan cara yang menyedihkan. Saya ada bukunya kisah tentang itu ya, kisah tentang proses inkuisisi di Spanyol itu. Mengerikan sekali. Jadi manusia itu diikat, saudara-saudara kita yang muslim-muslim itu diikat, digantung aja dengan kepala di bawah, itu kan kepalanya pecah sendiri karena darahnya kan ngumpul di kepala ya. Terus diikat, diputar kayak kayak rolet gitu ya, diputar gitu. Terus nanti pokoknya sadis-sadis gitu. Itulah yang terjadi ketika umat Islam itu berada di bawah gitu.
Itu benar-benar masa yang sangat berat. Nah, itu kejadiannya tahun 1492. Lalu ketika tahun 1492 itu sehabis dia melakukan inkuisisi, kan kayak pertempuran ya, mengeluarkan biaya banyak. Lalu Ratu Isabel ini memanggil Columbus. Jadi ini cerita tentang bahwa yang terjadi di dunia ini saling berkaitan sesungguhnya. Memanggil Columbus. Columbus ini siapa? Ingat nggak? Yang menemukan benua Amerika, katanya. Padahal sebetulnya benua Amerika itu sudah ditemukan oleh Ibnu Battuta, gitu. Jadi dia tuh cuma menemukan kayak catatan perjalanannya Ibnu Battuta, dan kemudian dia melakukan rekonstruksi lah, jalan lagi ke sana gitu ya. Nah, dia melakukan perjalanan ke sana atas perintah Ratu Isabel untuk mencari emas, untuk modal melakukan perang salib ke Baitul Maqdis, gitu. Untuk penguasaan lagi di sana, gitu. Jadi Baitul Maqdis ini betul-betul magnet luar biasa, gitu kan. Nah, kemudian pergilah si Columbus kan di tahun itu, sampai berapa tahun gitu dia di sana, sampai 1504 dia ada di sana. Nah, itu perjalanannya. Kemudian di tahun di abad itu kan tahun sekitar 1504. Lalu Turki Utsmani di situ ya, nggak jauh lah dari situ, kemudian mengalami masa kejayaan. Itu zamannya Sultan Selim I. Beliaulah yang membangun tembok di sekeliling tadi itu. Tembok di sekeliling Masjidil Aqsa. Beliau yang membangun. Dan itu pada saat itu lagi kuat. Jadi memang Masjidil Aqsa ini tempatnya para pemimpin-pemimpin besar gitu. Jadi kita lihat kan Umar bin Khattab, terus kemudian Salahuddin Al-Ayyubi, lalu Sultan Sulaiman Al-Qanuni gitu kan. Nah, insya Allah nanti mudah-mudahan ke depannya anak-anak kita insya Allah ya Bu ya, yang ke sana insya Allah, amin. Nah, kemenangannya sudah di depan mata insya Allah. Nah, terus kemudian ke depan mata tapi bukan berarti besok gitu ya. Itu relatif gitu. Nah, terus kemudian ini memang daerah sana itu kan tahun 1869 itu terusan Suez itu dibuka. Terusan Suez itu dibuka sehingga memudahkan jalur perdagangan dari Eropa. Mereka kan mencari rempah-rempah Bu ke daerah Asia ya. Produsen rempah-rempah. Indonesia waktu itu kan terkenal sekali tuh rempah-rempahnya. Tapi mereka taunya India. Jadi mereka melalui situ memotong jalur harusnya dari Eropa sampai Asia 20.000 km jadi cuma 12.000 km. Itu kan hampir setengahnya kepotong ya. Jadi menghemat gitu. Makin ramailah daerah sana. Jadi memang orang-orang kafir ini motivasinya itu bukan masalah duniawi. Masalah duniawi itu bukan cuma bicara tentang masalah ekonomi, bukan cuma masalah perebutan sumber daya, tapi juga perebutan kekuasaan. Karena gini, kan di Eropa itu kebanyakan mereka negara kerajaan, ya. Negara kerajaan, kalau negara kerajaan itu warisan diberikan kepada putra tertua, ya kan, putra sulung gitu. Nanti kalau misalnya putra sulungnya ini punya anak laki-laki, turun lagi ke anaknya dia. Kalau dia punya adik laki-laki, ini adiknya nggak dapat nih. Sampai kemudian di garis yang ini selesai, mentok, nggak ada lagi keturunan, baru pindah. Gitu. Akhirnya kan mereka gontok-gontokan di sana. Jadi kayak Pangeran William, itu urutan pewaris tahta nomor 1 ya sekarang. Anaknya dia, George, itu pewaris tahta nomor 2. Harry itu nomor berapa gitu. Pokoknya jauh gitu, padahal Harry itu adiknya William gitu kan. Nah, seperti itulah, itu patternnya di negara-negara Eropa. Nah, mereka menyadari di antara mereka yang nggak punya kekuasaan, mereka butuh juga kan kekuasaan gitu. Itu manusiawi ya memang ya. Ada kayak semacam manusia itu selalu butuh kekuasaan gitu. Nah, terus mereka akhirnya melakukan perjalanan menaklukkan Baitul Maqdis itu termasuk diantaranya untuk meluaskan kekuasaan mereka gitu. Maaf. Di luar masalah ekonomi. Nah, dengan dibukanya terusan Suez itu, mereka kan akhirnya lebih bisa cepat kan untuk menguasai daerah sekitarnya.
Nah, ada seorang Yahudi keturunan Austria, namanya Theodor Herzl. Pernah dengar ya? Theodor Herzl. Dia mengemukakan gagasan tentang Zionisme. Jadi dia ini loh ya, orang tuh ya harus selalu punya cita-cita, Bu. Orang jahat aja punya cita-cita gitu loh, mau masuk neraka aja tuh dia tuh punya cita-cita, dan dia tuh atur sedemikian rupa, dan dia bersabar banget gitu dengan proses itu. Jadi kita jangan putus asa ya, Bu. Kalau kita dalam proses mendidik keluarga, mendidik anak, mendidik diri kita sendiri, belajar dan sebagainya, kita harus sabar. Cita-cita tuh tetap harus dipanteng gitu. Dipanteng dan kemudian berusaha sabar untuk mencapai itu. Theodor Herzl aja sabar banget gitu. Dia tahun 1897 tuh dia mengemukakan gagasan tentang Zionisme. Zionisme tuh apa sih gitu? Zionisme tuh artinya sebuah gerakan untuk mengajak orang-orang Yahudi di seluruh dunia kembali ke Zion. Zion itu nama sebuah bukit, Bukit Zion di wilayah Palestina. Ketika itu sebenarnya di Eropa itu sudah mulai ramai pembicaraan itu. Sudah mulai ramai bahwa ini Yahudi ini kan sebetulnya tidak disukai. Mereka itu kan dablek banget ya. Ngerti kan ya kalau saya bilang dablek gitu ya. Orang bangsa yang paling luar biasa susah diatur gitu, paling jengkelin gitu ya. Nah, mereka tuh sebetulnya udah enggan gitu. Tapi kemudian ketika Theodor Herzl mengemukakan itu, lalu sekitar 50 tahun kemudian terjadilah pendirian negara itu, negara Israel gitu. Bayangkan loh Bu, 50 tahun doang loh. Usia Republik ini 77 tahun ya. Usia Republik ini 78 tahun. Artinya kan sebentar banget loh. Dari cita-cita sampai kemudian betul-betul berdiri negara Zionis itu. Dan dari 1897 dia mengemukakan ide tentang Zionisme. Dalam kondisi perang dunia sudah dilakukan perjanjian Sykes-Picot, dibelah-belah. Saya mau tunjukin. Minta ya. Mohon maaf ya ibu-ibu, saya kebetulan baru sehat juga. Jadi di dalam di dalam Perang Dunia Pertama itu kan 1914 sampai 1917. Di dalam masa itu sempat-sempatnya Inggris dan Perancis itu melakukan perjanjian Sykes-Picot yang isinya membagi-bagi wilayah, termasuk wilayah negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang dulu di zaman Rasulullah SAW itu negeri Syam kan sering kita dengar ya. Rasulullah itu dibawa berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, dan dalam perjalanannya bertemu dengan pendeta Bukhara gitu kan ya. Nah itu negeri Syam yang dulu kita kenal negeri Syam sekarang tuh kemudian terpecah menjadi 4 negara. Palestina, Suriah, Lebanon, dan Yordan. Jadi 4 negara. Jadi memang salah satu proyeknya negara-negara kolonialis ini membagi-bagi wilayah itu. Yordan dan Palestina di bawah Inggris. Lalu kemudian Lebanon dan Suriah di bawah Prancis gitu. Itu bagi-baginya di antara mereka. Nah, padahal nih Bu ya, kalau kita lihat kelihatan nggak ya, kecil banget ya. Ini daerah ini, wilayah tempat, nggak kelihatan ya, agak kurang jelas. Wilayah ini Bu, coba dulu nih. Ini juga jadi nggak jelas karena sharing sama layar ya. Nah, intinya tuh gini Bu, saya cuma mau kasih tahu ya bahwa ini yang disebut sebagai wilayah nih Bu. Ini wilayah Syam. Di sini lebih nggak jelas, di sini masih agak lumayan. Ini ya wilayah Syam. Ini Yordan, ini Palestina, yang ini ya ini ya Bu ya. Ini Palestina. Terus ini Lebanon di sini kecil. Ini Suriah.
Di full screen saja. Oh, di full screen ya. Coba ya. Kayaknya kurang fokus ya. Ini saya ngomong itu udah mentok. Udah mentok. Iya. Oh. Oke. Nah, ini Bu, kalau kita lihat sebenarnya di sini nih, ini adalah negerinya para nabi. Jadi ini nama-nama nabi-nabi yang ada di sini nih Bu. Di sini dulu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan dari Babylon ya, wilayah Irak. Terus kemudian beliau kan hijrah ke daerah Baitul Maqdis gitu. Jadi memang Baitul Maqdis ini tempat hijrahnya para nabi. Ketika Nabi Lut itu kotanya akan ditenggelamkan, Sodom dan Gomorrah itu kan diperintahkan untuk hijrah Nabi Lutnya kan. Nah, itu beliau hijrahnya ke Baitul Maqdis. Ketika Nabi Nuh perahunya disuruh bikin perahu dan kemudian banjir bandang itu ya, banjir besar. Suatu ketika kan Nabi Nuh bilang, coba dilihat sudah ada daratan belum? Setelah mereka berlayar selama sekian lama, dikirimlah burung untuk mengecek kan. Burungnya itu ngecek, kemudian dia kembali dengan membawa ranting zaitun di paruhnya. Itu Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis ini betul-betul dari kisah-kisah itu kan, ini tempatnya para nabi gitu. Dan di bumi Syam ini bertebaran wilayahnya para nabi. Beliau-beliau ini lahir di sana, kemudian berdakwah di sana, dan sebagian diantaranya wafat di sana gitu. Jadi betapa istimewanya tempat itu. Nah, lalu ini yang tadi saya sampaikan, yang Circle of Barokahnya ya Bu ya. Jadi ini Baitul Maqdisnya. Nah, terus kemudian nih, sebagian dari Mesir masuk ke sini. Masuk ke dalam ini Circle of Barokah level keberapa? Ini kan pusatnya 1 2 3 4 gitu ya. Ini Syria. Indonesia jauh ya Bu di sini. Jauh banget. Tapi ada harapan Bu. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa pada akhir zaman orang-orang terbaik akan menuju ke Syam, dan orang-orang yang tidak baik akan keluar dari Syam. Jadi semua orang-orang baik akan berkumpul di Syam. Kita sekarang nggak tahu bagaimana ceritanya gitu kan, apakah kita bisa masuk ke sana atau enggak. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita mengajak diri kita sendiri, memaksa diri kita untuk berusaha memenuhi kualifikasi itu gitu. Supaya kemudian nanti, udah soal nanti kemudian Allah gerakan, itu udah rencananya Allah. Kalaupun ternyata memang kita harus berjihadnya di sini, ya nggak apa-apa. Tapi yang penting kita ikat hati kita dengan Baitul Maqdis gitu. Itu jangan sampai pernah lupa. Dan saya tadi terharu baca ini ya. Ya Allah, berikanlah kami rezeki salat. Kita sama-sama berdoa nanti ya Bu ya. Qul marzuqna sholatan fi Masjidil Aqsa wa huwa hurun aziz. Bareng-bareng coba Bu. Allahumma rzuqna sholatan fi Masjidil Aqsa wa huwa hurun aziz. Sekali lagi. Allahumma rzuqna sholatan fi Masjidil Aqsa wa huwa hurun aziz. Ya Allah, berikanlah kami rezeki sholat di Masjidil Aqsa dalam keadaan merdeka dan mulia. Amin. Ya. Insya Allah itu tempat yang luar biasa. Nah, jadi ini kemudian kesimpulannya adalah bahwa dari teori lingkaran of Barokah itu, siapapun yang menguasai Baitul Maqdis, itu di lingkaran yang tengah itu ya, maka dia akan menguasai Mesir dan Syam. Siapapun yang menguasai Mesir dan Syam, yang di berikutnya, maka dia menguasai lingkaran ketiganya. Siapa yang menguasai lingkaran ketiga akan menguasai dunia. Dan ini yang terjadi memang. Bicara tentang ibadah haji, itu ibadah yang sifatnya pribadi. Tapi bicara tentang perhatian kita kepada Baitul Maqdis, itu bicara tentang izah kita sebagai umat muslim. Karena siapa yang menguasai Baitul Maqdis, sejarah membuktikan siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dialah yang menguasai dunia. Dan ketika Baitul Maqdis dalam kondisi ternistakan, artinya dikuasai oleh bukan umat Islam seluruh dunia maka ternistakan. Sekarang coba kita sebut. Di mana? Afghanistan. Afghanistan baru juga dilepas sama Amerika. Tapi mereka sekarang lagi nggak karu-karuan, berantakan. Iya kan? Rohingya.
Nasibnya ya Allah, menyedihkan. Saya sampai kalau baca beritanya sampai ngeri. Suriah itu ya Allah, kalau lihat kisahnya ya Bu ya, di Sahabat Al-Aqsa, tim media Sahabat Al-Aqsa sampai mengumpulkan kisah-kisahnya dan kemudian dibukukan jadi judulnya Kisah dari Balik Penjara Asad. Itu ya Allah, sampai saya baca baru berapa halaman itu nggak tahan. Baru baca doang itu, bukan mengalami ya, nauzubillah min dzalik. Orang disembelih, nauzubillah min dzalik. Pokoknya mengerikan sekali. Itu disebutlah di mana-mana. India yang paling baru. Sekarang kan Modi ini, Perdana Menterinya. Kayak apa coba perlakuannya terhadap umat Islam? Sadis banget kan? Bener-bener dari kecil, anak-anak kecil disuruh nampar temennya yang muslim hanya karena dia muslim. Kebencian itu dibuat sedemikian rupa. Terus kemudian di Prancis larangan pakai abaya. Yang dulunya kemarin-kemarin nggak apa-apa kan? Tapi semakin Baitul Maqdis itu semakin terjajah oleh Zionis itu kan, umat Islam di dunia secara langsung, secara linear semakin terhina gitu. Terus di mana lagi ya? Di Prancis. Kemudian pembakaran Quran di mana-mana. Nah, itu baru yang kelihatan di media yang besar-besar, Bu. Di dalam skop-skop kecil yang nggak sampai terangkat ke media juga banyak, gitu. Di Swedia itu sebenarnya, Swedia itu disebut sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan nomor 1, kebahagiaan penduduknya. Katanya negeri yang paling bahagia warga negaranya, antara nomor 1 atau nomor 2 ganti-ganti lah, setiap tahun kan dinilai ya. Tapi ketika saya ke sana, Bu, saya sampai dibilangin sama kolega kami tuh, Bu jangan ke sana, kamu nggak boleh ke sana kalau nggak sama kami, katanya. Orang sana ya, bahaya di sini katanya, karena kamu pakai jilbab. Itu sebegitunya gitu. Di mana-mana kita dalam kondisi terancam. Tapi sekarang saksikan, ketika izah umat Islam terangkat oleh tindakan Hamas lewat brigade militernya Izzuddin Al-Qassam, sayap militernya. Kemudian izah umat Islam juga sudah mulai terangkat kan? Ya orang-orang itu kemudian di Eropa itu, di Amerika banyak yang mereka jadi mempelajari Islam. Sebagian di antara mereka revert, mereka malah jadi mu'alaf gitu. Dan mereka sudah mulai menaruh respect terhadap orang Islam. Itu belum menang beneran. Baru secara politis kita sudah menunjukkan perlawanan gitu. Menunjukkan perlawanan, Allah sudah balikan. Jadi ini benar-benar linear sekali, Bu. Hubungannya itu langsung antara penguasaan Baitul Maqdis dengan seberapa menderitanya umat Islam di seluruh dunia. Kemarin-kemarin ternistanya luar biasa, dan di Baitul Maqdis itu sebegitu juga ya ternistanya umat Islam. Jadi kalau kita mau menolong, sebenarnya paling mudah itu adalah dengan membantu yang di Baitul Maqdis ini, karena di situ kita bantu, insya Allah yang lainnya akan keangkat gitu. Seperti itu. Mesir presidennya sekarang kan orang Syiah, Asisi, ya kan? Kita nggak bisa, Bu, berharap dari negara-negara Arab ya, Bahrain, Oman, Uni Emirat Arab yang biasa hidup enak gitu kan? Mereka nggak bisa karena mereka sendiri tersandera. Orang-orang Palestina itu tahu persis bahwa mereka nggak bisa mengharapkan negara-negara Arab. Makanya mereka bilang, wahai kalian para pemimpin Arab, kami adukan kalian kepada Allah. Itu Direktur Rumah Sakit Ashifa kan bilang gitu ya. Berkali-kali ya, beliau menyatakan itu berkali-kali. Dan semua mengatakan itu. Kami adukan kalian kepada Allah. Tapi betapa bahagianya mereka kalau melihat video-videonya orang Indonesia demo di mana-mana, apalagi sekarang nih dijulitin ya si tentara-tentaranya ya, tentara Israel. Ternyata begitu doang, Bu, tentara-tentara Israel itu mentalnya yang katanya angkatan perang terkuat di dunia loh. Katanya loh. Itu tank Merkava itu tank paling canggih. Tank paling canggih dengan kamera 360 derajat. Dia 360 derajat, dan ketika dia mengenali ada musuh, dia bisa langsung tembakin itunya apa, ininya nih muter tuh, ininya moncongnya itu langsung ngikutin tembak gitu. Tapi Masya Allah para mujahidin kita ini bisa sampai naruh bomnya tuh di
di depannya dia gitu. Iya kan? Masya Allah, itu benar-benar keyakinannya tauhidnya luar biasa ya, sambil baca di surat Yasin itu ya, ayat 9 ya. Ya Pak, ayat 7 apa 9 ya. Itu sambil membaca itu taruh perang dari jarak 0 km. Sekarang itu sudah dia menghancurkan tank Merkavanya itu sekitar 330 apa 360 gitu. Satu tank Merkava itu berapa juta dolar gitu loh, Bu. Itu udah rugi besar ini, Bu. Dari situ aja udah lumayan. Belum lagi nanti boikotnya ibu-ibu semua, ya kan? Kita kalau lagi ngambek aja boikot ya Bu ya, apalagi perang begini kan. Nah, itu apa namanya Bu? Tapi pesan saya, boikotnya jangan anggot-anggotan, jangan cuma pas lagi perang. Tahu nggak Bu? Ada sebuah rekaman, saya sempat lihat. Jadi ada sebuah rekaman tuh dia bilang gini, dia ngomong ke Netanyahu, orang Islam itu nggak berdaya apa-apa kok, nothing mereka itu, nggak usah dirisaukan, nggak usah no worries katanya, dengan boikot itu paling juga sesaat kita rugi, tapi karena mereka boikot, nanti setelah reda, mereka berapa bulan lagi mereka datang dan mereka belanja lebih banyak, karena kemarin mereka puasa gitu kasarnya gitu, kita digituin. Nah kayaknya mau kita sesuai dengan prediksinya mereka? Oh gak banget deh, ya kan? Gak usah Bu. Ini adalah kesempatan kita buat mandiri. Nah, kalau kita lihat ya Bu ya, kalau kita lihat nih saya bilang kenapa agak merenceng ke masalah ekonomi nih. Kalau kita lihat list produknya, coba katakan mana yang gak ada produknya Yahudi. Semua yang kita konsumsi di rumah itu rata-rata ada, ya kan? Nih, ini enggak produknya Yahudi kan? Tapi ini masalahnya teknologi tinggi, kita masih belum bisa, ya kan? Ya udahlah, apa yang kita bisa dulu gitu kan? Makanan, pakaian, apa yang bisa kita ganti dulu, kita ganti dulu Bu. Terus kan kalau melihat makanan ya, segala macam merek, susu, terus apa sih pembersih ya, sabun, toiletries ya, itu semua itu terafiliasi dengan Zionis. Artinya apa Bu? Artinya kita tuh sudah terlalu lama menyerahkan urusan kita kepada mereka. Kita tuh terlalu terlena. Kita membiarkan umat lain mengurusi urusan kita gitu loh. Sampai makanan kita biarkan mereka yang ngurusin. Coba kalau di dalam nauzubillah min zalik ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Di dalam makanan-makanan yang kita makan tuh, atau di saus-saus kita tuh, atau di susu anak-anak, nauzubillah min zalik, ditambahin zat apa aja sedikit kita nggak tahu. Ya kan, apalagi ini teknologi nano loh Bu. Sekarang tuh mainnya teknologi nano. Teknologi nano itu 10 pangkat minus 9. Artinya 0,00000 sampai pegel ngomong nolnya baru 1. Kecil banget partikelnya, gak kelihatan. Jadi kalau dia mau menanamkan sesuatu gitu ya, yang isinya misalnya apa gitu, chip kayak atau apa, tapi itu sampai skalanya skala nano, itu nggak ada yang tahu gitu Bu. Jadi ini betul-betul momentum luar biasa. Kita bersyukur ya Allah hadirkan momentum ini supaya kita juga jadi wake up call. Ini jadi kayak panggilan, bangun deh, bangun. Udah, gak usah lagi pakai produk-produk itu. Gak usah lagi nongkrong di kafe-kafe punyanya Zionis itu. Saya kadang-kadang suka gemes juga ya. Ada teman-teman saya tuh yang satu kelompok pengajian yang mereka tuh udah pokoknya menyatakan diri sebagai kelompok tertentu lah gitu ya. Yang jilbabnya panjang-panjang apa, terus kita rapat gitu. Di mana? Di Starbucks. Boleh nggak nyebut merek? Aduh maaf. Ini live lagi ya. Pokoknya kafe gitulah ya, kafenya Zionis gitu. Terus maaf ya. Tit gitu ya dipotong. Nah, saya bilang gini, kenapa sih harus di sana gitu loh? Kenapa sih nggak di mana kek yang punyanya saudara-saudara kita yang kopinya tuh kopi Lampung kek apa kopi mana gitu ya, kopi lokal gitu. Terus kemudian dia bilang gini, ngapain sih katanya, lu pakai sok-sokan Zionis, sok-sokan Palestina, lu aja pakai Apple gitu. Sebut lagi merek. Susah ya Bu, susah banget deh. Kebiasaan apalagi ya ibu-ibu ya. Nah dia ngomongnya begitu, tapi kan saya bingung ya, maksud saya gini, oke lah kalau untuk satu hal yang kita memang belum menemukan substituennya,
ya kan? Sampai dengan saat ini kita masih sulit untuk menemukan substituen dari teknologi tinggi. Karena orang-orang kita yang pada ahli-ahli teknologi pada nggak mau balik ke Indonesia karena mereka tidak dihargai di sini. Nah, jadi ini loh momentum buat melakukan arus balik gitu. Untuk orang-orang mereka melakukan Zionisme ya kan, balik gitu ya. Kita baliklah orang-orang yang berilmu tuh, tapi dengan kontribusi dan kita berikan kompensasi yang juga mencukupi gitu. Teman saya tuh dokter, dia tinggal di Amerika sampai dia nggak mau balik lagi ke Indonesia karena dia tinggal di sana, dia sudah punya 8 hak paten. Dia nggak kerja aja, dia tinggal ongkang-ongkang aja, udah duit udah ngalir terus gitu. Tapi ya karena kalau dia di sini dia mau apa katanya? Orang-orang kayak kami nih peneliti-peneliti begini mau kerja di mana? Masuk ke satu lembaga pengkajian, lembaga penelitian pemerintah. Yang ada mereka cuma duduk bicaranya hal-hal yang sifatnya normatif, meresmian sana sini, tapi bukan melakukan penelitian gitu. Ya kayak gitu. Jadi memang ayo kita sekarang tetapkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Ibu-ibu yang bisa memproduksi barang apapun itu ya, pakaian, makanan, terutama makanan ya yang agak repot ya, alat-alat kebersihan, produksi, jual di antara sesama. Dan kalau ngasih harga tuh jangan terlalu mahal gitu ya. Memang sih sekarang tuh lagi demand-nya lagi tinggi. Orang kita tuh kadang-kadang tuh mentang-mentang lagi dibutuhkan, terus ngasih harga tuh tinggi gitu. Akhirnya yang lain ngelihat udah bisa ngasih murah, itu aja segitu. Nanti dikiranya kalau murah jelek barangnya. Kadang-kadang kita tuh market kita tuh memang agak aneh, Bu. Kayak misalnya gini loh, sekolah nih, sekolah dibuka gratis, sekolah Islam dibuka gratis. Susah banget cari murid. Dibikin murah, susah cari murid. Langsung kasih nama sekolahnya pakai bahasa Inggris, dibikin mahal sekalian, ngantri orang yang mau daftar. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh ini yang kita mesti saling banyak-banyak melakukan penelitian, artinya cari informasi, tabayun gitu ya. Terus kemudian produksi barang sambil membantu saudaranya, sambil menggerakkan ekonomi. Jadi yang di sini memproduksi makanan kan juga di sisi lain bertindak sebagai konsumen, ya kan? Di sisi lain kalau punya kelebihan jadi investornya lah, syirkah gitu kan? Kayak gitu dibuat ekonomi umat ini kuat. Dan ini Rasulullah SAW itu membangun Madinah dengan cara itu, Bu. Membangun Madinah dengan mempersaudarakan pertama, kemudian dengan mempersaudarakan satu sama lain saling akrab gitu kan. Ada kebutuhan dipenuhi dari antara masing-masing gitu. Butuhnya apa? Carikan. Begitu saling mengisi, akhirnya lama-lama punya pasar sendiri. Sekarang pasar kita serahkan kepada hijau dan oranye. Ya kan? Barang-barang yang kita produksi ini, saya selamat ya nggak nyebut merek. Ya, barang-barang produksi kita, saya biasa suka keceplos gitu. Barang-barang produksi kita jualannya di pasarnya orang, iya kan? Di pasarnya orang lain. Itu yang punya bukan orang kita loh, Bu. Hijau, oranye, itu yang punya udah bukan kita. Termasuk ada salah satu dulu yang pendirinya orang Indonesia, adik kelas saya di ITB. Tapi sekarang pun dia sudah tidak punya lagi saham di situ. Jadi terakhir saya dengar cuma sekitar 3% dia punya. Selebihnya udah punya asing. Gitu. Dan asingnya ini asing yang untouchable, asing-asing yang nggak ada namanya, yang nonim gitu. Jadi sekarang ini di dunia ini ternyata ya Bu ya, di luar Priok sana, jauh di luar Priok sana itu, dunia itu sudah bergerak sedemikian rupa. Dan umat Islam itu dijadikan sebagai mangsa. Kita dijadikan sebagai konsumen. Kenapa? Karena cuma umat Islam banyak. Dan umat Islam dinilai sebagai umat yang tidak mampu berproduksi. Makanya sebagai pasar untuk mereka yang memproduksi barang. Dan mereka tahu bahwa apapun yang diproduksi laku di umat Islam. Sekarang kalau ibu-ibu mau impor jilbab dari Cina, saya punya jalurnya, Bu. Artinya apa? Orang Cina aja yang notabene non-muslim yang memusuhi saudara-saudara kita orang Uighur, dia bikin juga jilbab. Dia bikin sajadah. Dia mikirnya kan cuma masalah ekonomi, bukan untuk nunjang ibadah. Dia cuma ngelihat ada masalah ekonomi yang bisa dimanfaatkan dari orang Islam. Coba kalau kita ke Mekah, Madinah, pulang umrah beli sajadah, banyak yang made in Cina kan? Gitu.
Nah, apa namanya? Maksudnya gini, kita bicara Baitul Maqdis dengan bicara yang tadi barusan kita bicarakan itu sebetulnya nyambung, Bu. Ini semua satu kesatuan nih. Tadi sejarah secara urut-urutan waktu kan kita juga sudah lihat ya. Di sini begini, di sana begitu. Dia langsung caplok. Itu semua tidak ada yang tak kebetulan. Dan tolong diingat bahwa perang salib itu tidak akan pernah berhenti. Secara diam-diam. Cuma sekarang perang salib ini dilakukannya belum lagi secara fisik. Dia lakukan lewat informasi. Dia lakukan perlemahan-perlemahan di situ. Lewat pikiran-pikiran. Kita dicuci otak, Bu. Buktinya apa? Feminisme. Itu bukti-bukti. Feminisme itu, ajaran feminisme itu, LGBT segala macam. Itu ajaran-ajaran dari mereka yang memang untuk menyesatkan manusia. Child free segala macam. Itu doktrin-doktrin karena mereka tahu orang Islam itu kalau disuruh perang majunya tak gentar. Tahu mereka kalau berperang secara fisik. Makanya mereka melakukan perang secara halus sekarang ini. Tapi itu tidak lepas dari spirit perang salib. Mereka cuci otak kita. Feminisme dan LGBT itu apa sih sebetulnya hakikatnya? Mereka itu sebetulnya hakikatnya itu kapitalis. Hakikatnya itu pingin penguasaan terhadap sumber daya ekonomi gitu. Itu pikiran mereka tuh nggak jauh, nggak bukan deh selain dari itu gitu. Sementara kalau kita ingin Masjidil Aqsa ini merdeka karena kita tahu ini tempat suci kita. Kita bicara masalah faith, bicara masalah iman. Tapi kalau mereka lebih banyak bicara masalah kekuasaan ujungnya masalah ekonomi gitu. Tapi objeknya kita sama gitu ya. Karena memang mereka itu kan bicara orang-orang yang memang pikirannya cuma masalah dunia gitu. Oke, mungkin itu aja Mbak. Nanti kalau mau dilanjutkan ada tanya jawab nggak? Ada ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Gifari, saya sampai melongo. Makanya jalurnya ya. Tapi saya mau mohon maaf untuk panggilan tadi ya. Nggak apa-apa, santai aja. Udah dikasih tahu sama aktivisnya, tapi saya pikir kita nggak ada tamu sekali, jadi saya juga agak bingung juga. Baiklah, sudah kita simak bersama tausiah dari Bu Gifari. Semoga apa yang sudah beliau sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua ya Ibu. Amin. Untuk selanjutnya barangkali kakak atau ibu ada yang mau bertanya, boleh berdiri. Ada mic-nya nggak? Ibunya biar kedengar. Boleh berdiri kali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau lihat-lihat ini pemandangan di tanah di sekitaran Baitul Maqdis? Saya lihatin buku yang kecil tadi itu. Oh iya, oh masya Allah, iya. Saya dari kelas Sofia. Kalau tadi saya baca barang teori itu dari kesimpulannya itu seperti kayak mau menuju membangun negeri khilafah. Sepertinya ya, kalau itu yang dari saya baca itu karena kesimpulan ketiganya itu menuju ke arah sana. Karena seperti ini juga tadi, Islam kalau memimpin seluruh dunia, baik agama apapun, kita aman. Seperti yang saya baca, kalau khilafah bangkit kembali, kita semua aman. Seperti yang tadi barang teori yang saya baca. Maaf ibu agak sebentar. Kenapa? Grogi. Oh nggak apa-apa, santai aja. Saya nggak galak kok. Kalau yang dari saya tangkap seperti itu. Oh oke. Itu aja. Terus pertanyaannya lagi gini, kan ibu pasti udah keliling ke negara yang lain. Nah, sikap pemerintahan dari negara-negara lain kalau memandang wanita seperti ini pakai seperti seperti apa? Terus kalau kita mau berkunjung ke sana harus bagaimana gitu. Takutnya kan kita juga yang ibu tadi bilang kita kalau ke negeri lain tuh kalau bisa sama pribadi sendiri gitu. Takutnya kan kita diapa-apain. Nah,
pertanyaan saya, kalau kita mau berkunjung sono, adatnya harus seperti apa, terus bagaimana penyesuaiannya, soalnya kan kalau tahu sendiri lah mainstreamnya kayak apa. Itu aja kok yang bisa saya. Terima kasih. Oke, makasih. Langsung atau langsung aja? Oke, satu-satu ya. Takut lupa ya kalau ini. Soalnya satu, saya udah tua, kedua udah malam. Ini yang pertama, Mbak. Jadi gini, Mbak. Apakah ini merujuk kepada khilafah gitu ya? Jadi tentang sistem pemerintahan, khilafah atau demokrasi dan sebagainya, itu sebetulnya ada bahasannya panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, itu artinya butuh ruang khusus gitu. Tapi secara singkatnya tuh gini, Mbak. Sebetulnya nasionalisme yang digadang-gadang hari ini, artinya di masa-masa kini itu, sebetulnya itu adalah penyempitan tentang ukhuwah Islamiyah. Ya enggak? Kita tuh jadi terpotong-potong. Muslim Indonesia, Muslim Malaysia, ya kan? Terus dengan deket-deket aja, yang kalau kita ketemu di negara lain seringkali salah gitu loh. Karena kita pikir dia orang Indonesia, nggak tahu dia nggak ngerti gitu. Terus Filipin, saya tuh sering banget ketukar sama orang Filipin. Karena mereka tuh betul-betul mirip kayak kita, nggak taunya dia nggak ngerti gitu kan kita ngomong apa. Vietnam, Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipin, Vietnam, itu benar-benar mirip banget. Nah, batasan-batasan negara-negara ini itu sesungguhnya itulah yang menjadi sekat-sekat dari ukhuwah itu. Nasionalisme itu mempersempit tentang ukhuwah Islamiyah. Jadi memang sebuah realitas ya, bahwa ketika Islam ini dipimpin oleh sebuah kekhilafahan gitu ya, sebenarnya kan kata khalifah itu kan berlakunya untuk Abu Bakar. Cuma untuk Abu Bakar, karena khalifah itu artinya pengganti Rasulullah. Jadi sebenarnya yang disebut khalifah itu cuma Abu Bakar. Bahkan Umar saja menyebut dirinya bukan khalifah. Umar menyebut dirinya siapa? Amirul Mukminin. Gitu. Cuma memang ketika muncul lagi Abbasiyah gitu kan, mereka menyebut diri lagi sebagai khalifah gitu kan, sebagai khalifah. Terus kemudian Utsmani juga menyebut dirinya juga sebagai kekhalifahan. Kenapa mereka menyebut diri seperti itu? Karena mereka melindungi wilayah Islam yang luas itu. Turki Utsmani itu kalau hari ini di masa itu ya, ketika dia jaya, kalau hari ini dihitung dengan negara-negara yang sekarang ada, wilayah kekuasaannya itu meliputi 28 negara, Bu. Gara-gara kolonialisme itulah makanya kemudian terpotong-potong. Coba kalau Ibu lihat ya, peta Afrika, peta daerah-daerah yang disebut sebagai Timur Tengah. Timur Tengah itu sebetulnya sebutan orang Eropa buat kita, buat orang-orang di wilayah Mediterranean situ. Karena posisinya kita ada di timur sebelah tengahnya dia gitu loh. Makanya kita nggak usah pakai istilah itu. Nah, kita di wilayah Mediterranean lah gitu ya. Kalau itu kita lihat, itu mereka tuh batas negara tuh kayak pakai penggaris saja, Bu. Stret gitu. Bener-bener yang biasanya kan kalau batas negara tuh kan ada ya belok-beloknya ngikutin kontur alamnya ya. Dia mah enggak. Emang negara-negara Inggris dan Perancis itu jagoannya imperialis dunia ya. Dua negara besar ini, Inggris dan Perancis yang sejak lama ya, maksud saya imperialis dan sampai sekarang juga masih gitu kan. Itu tinggal gini aja, seret potong gini. Gitu. Jadi memang faktanya ketika memang dalam posisi itu kita cenderung lebih lebih terayomi gitu. Cuma memang kata khalifah sendiri sekarang mengalami pengerdilan makna. Itu yang kita juga mesti koreksi, ya kan? Pengerdilan makna gitu. Dan hari gini kalau udah ngomongin khalifah itu berhadapan dengan aparat, ya kan? Gitu. Jadi ya pokoknya apapun itu, yang penting pokoknya umat Islam inilah yang memegang kendali atas Baitul Maqdis. Kalau umat Islam memegang kendali atas Baitul Maqdis, negara kita yang ada di negara lain itu insya Allah aman, insya Allah. Ya, terus kemudian pertanyaan kedua ya Mbak ya, kalau ke negara lain gitu ya, sebenarnya gini, kalau yang saya alami, saya kemana-mana pakai baju begini, gitu.
saya dari dulu modelnya begini, cuma ganti-ganti bahannya aja gitu. Modelnya begini, gayanya baju pakai jilbab juga begini aja gitu ya. Maksudnya kemana-mana saya begini. Mau konferensi internasional saya juga begini. Mau apapun saya begini. Jadi saya tuh cuma berpikir gini, saya harus menaruh izah di di hadapan orang-orang non-muslim itu. Jangan dikira ya Bu, bule-bule itu sombongnya luar biasa loh. Mereka itu merasa orang Islam, apalagi orang Asia dulu, orang Asia itu dianggap lebih bodoh dari mereka, apalagi kalau dia Muslim. Itu mereka itu merasa superior banget. Saya biarin aja dulu gitu. Tapi dia dengan anggapannya. Tapi saya nggak mau salaman gitu kan. Dia selalu kan mereka kan selalu gitu kalau kita di event-event gitu ya, event internasional itu kan selalu adabnya memang bukan adab ya, etika. Adab itu terlalu tinggi kalau untuk orang nggak cocok lah dibicarakan untuk mereka. Itu kan kita ada tatarannya ya, etika dan adab gitu. Adab itu tinggi sekali. Nah, etikanya begitu kan. Tapi saya kan selalu gini aja. Dan kemudian akhirnya mereka nurut. Setelah mereka kemudian tahu ketika misalnya kita diskusi, bisa jabanin lah gitu kasarnya. Dia mau ngomong apa saya bisa jabanin, bisa berdiskusi dengan dia, menguasai topiknya, sehingga akhirnya dia respect sama kita Mbak. Dia respect, dan ketika dia sudah respect, dia akan kasih tahu teman-temannya. Dia kasih tahu ke teman-temannya dan kemudian akhirnya mereka yang nunduk gitu. Mereka ya terus akhirnya ya udah, dan karena dia mereka gentle ya. Artinya ketika mereka udah tahu, oh ini oke, dia kasih tahu yang lain, oh dia ternyata nggak seburuk yang kita duga loh gitu, ternyata dia bisa ini gitu. Nah, tentang berpakaian itu sih sebetulnya mungkin kita juga jangan terlalu ekstrem barangkali ya Mbak. Artinya gini, kalau ada di negara lain, negara-negara yang kan kita lihat juga ya, kayak misalnya kalau di Eropanya di Inggris gitu. Inggris itu negara Eropa yang cukup toleran sama Muslim. Hari ini ya, alhamdulillahnya begitu ya, padahal itu negara penjajah dunia Islam luar biasa. Nah, tapi hari ini karena banyak imigran dari Pakistan, dari Aljazair, ke Inggris, ke Prancis gitu. Terutama Aljazair banyak, Pakistan juga banyak. Negara-negara jajahannya Inggris, Prancis lah, karena Inggris sama Prancis kan deket ya. Nah, itu mereka tuh cenderung lebih ini. Tapi kalau Prancis memang sangat rasis. Gitu, presidennya aja kan kita tahu ya rasis banget gitu. Yaitu mungkin kita hati-hati aja. Kalau saya tuh gini, kalau saya tip video yang jilbab ditarik, ya kan? Ditarik dari belakang sampai orangnya jatuh atau kebentur apa gitu kan. Kalau saya menghindari rumbayan-rumbayan gini, jadi saya biasanya pakai lagi jaket. Jadi dia nggak bisa narik kan. Nah gitu, saya biasanya pakai lagi jaket atau saya pakai shawl. Jadi pokoknya ketutup ini, jadi dia nggak bisa seenaknya gitu narik. Atau kalau nggak kadang mereka angkat ke belakang gitu kan, kayak yang kasusnya Bani Koinuko, yang sampai sama Rasulullah Yahudi Bani Koinuko sampai diusir, kan tuh gara-gara muslimah lagi belanja, terus dia nunduk, diikat kainnya, terus akhirnya ketika dia bangkit, kebuka kan hijabnya, terus dipermalukan kan gitu, sampai akhirnya sama Rasulullah diusir Bani Koinuko itu. Nah itu saya menghindari ya kayak gitu loh Mbak. Gitu. Ya kita nggak tahu kan, mereka kan ada di mana-mana orang jahat itu. Gitu. Dan sama jangan lupa baca doa perlindungan. Gitu. Ada lagi? Ini kita mau sampai jam 3 apa jam 4? Boleh kali satu lagi ya? Boleh. Ada lagi? Sepakati dulu mau sampai jam 3 atau jam 4? Ada lagi Ibu yang ingin bertanya? Saya tanya boleh di sini atau di rumah? Terserah. Sekalian aja lagi Pak. Biar semua dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersejarah sampai di perang-perang sebelumnya, ini kan bukan kali pertama ya perang-perang Israel. Itu Turki selalu membahas secara militer
Eh, terus pertanyaannya apa? Kok kali ini nggak punya review itu ada apa ya? Oke. Itu aja ya. Nggak gitu juga kali. Setrikaan kali bolak-balik. Jadi gini, sebetulnya Turki itu selama ini pun membantunya dari aspek bantuan kemanusiaan. Memang, aduh kok ini nyetrum ya. Memang kita sebenarnya menunggu banget karena Turki itu kan sekarang powerful. Dia punya Bayraktar. Bayraktar tuh sebenarnya nama menantunya Presiden Erdogan ya. Tapi sudah bikin perusahaan besar dan memang menantunya beliau ini memang ahli teknologi militer. Jadi pas banget lah gitu. Nah, Turki sekarang sudah jadi regional power. Regional power tuh artinya sebuah negara yang diperhitungkan di regionalnya dia, artinya di wilayah Mediterania. Di wilayah Mediterania tuh yang diperhitungkan tuh sebetulnya Saudi, Iran, Turki, Israel. 4 ini sebetulnya. Sama Uni Emirat Arab sebetulnya diperhitungkan tapi nggak terlalu. Nah, Saudi kita udah tahu lah ya kecenderungannya kemana gitu kan. Terus kemudian Israel kita tahu ini musuh bersama. Dia memang sengaja itu dipelihara sama Amerika. Emang benar-benar karena orang Eropa nggak ada yang mau. Jadi ketika ide Zionisme itu diungkapkan sama Inggris itu wah kebenaran nih. Ya udah diiniin aja, dikasih ke sana gitu. Dan dicari-carilah alasan. Sebenarnya sempat ketika di pembahasan-pembahasan di mereka itu sempat muncul apakah mereka akan ditempatkannya di suatu negara tapi di Afrika atau di Eropa. Di Eropa semua udah nolak, nggak ada yang mau satupun karena aduh benar-benar parah gitu ya bandelnya gitu. Terus Eropa semua sudah nolak, gimana caranya biar dia keluar dari Eropa gitu. Di Afrika dicari tempatnya, kok nggak ada yang punya alasan yang bisa mereka terima dan orang-orang ini juga nggak mau. Kemudian ketika diusulkan di Palestina, oh punya alasan historis mereka, karena mereka merasa bahwa mereka sebagai bangsa Yahudi keturunan dari Nabi Yakub, gitu kan? Salah satu anaknya kan Yahuda ya. Nah itulah asal nenek moyangnya mereka ini. Nah ini di antara tadi negara-negara yang diperhitungkan itu, sebenarnya yang paling powerful sekarang itu Turki. Sebuah negara dikatakan sebagai regional power kalau dia memenuhi beberapa syarat. Yaitu satu, dia sudah bisa memenuhi kebutuhan makanannya sendiri. Dia tidak bergantung kepada impor. Itu Turki sekarang. Dia nggak bergantung Bu sama impor. Bu percaya nggak Bu? Belanja di Turki 100, kalau ekivalen 100.000 rupiah, itu saya bisa dapat 2 kantong. Anggur sekilo, jeruk sekilo, isinya tuh ya dengan uang 100.000 loh. Anggurnya manis, jeruknya manis, anggur sekilo, jeruk sekilo, pisang sekilo. Terus wortel, sayur-sayurannya, brokoli, pokoknya saya dapat 2 kantong, 100.000 loh Bu. Di sini anggur aja sekilo udah 95.000 ya. Gitu kan? Nah, cuma dapat anggur doang sekilo gitu. Di sana tuh kita bisa dapat 2 kantong itu kalau ke pasar. Wortel itu, kalau di wortelnya wortel yang bukan wortel kita yang kurus-kurus itu bukan, wortelnya seperti yang wortel impor itu Bu, yang manis. Itu 1 kilonya cuma 6.000 rupiah. Di sini berapa? Yang kayak gitu, 30 ribuan ya. Kalau yang kayak gitu Bu, yang kayak wortel impor itu, ya kan? Nah, di sana tuh, nah artinya dia sudah mandiri secara pangan. Syarat kedua, mandiri obat-obatan. Dia mandiri obat-obatan. Pabrik obat sekarang banyak banget di sana. Dan obat-obatan Turki itu murah. Suami saya tuh kan darah tinggi ya Bu. Nih, mohon maaf ya jadi buka kartu. Dia tuh setiap hari harus minum 1 jenis obat. Saya nggak mau sebut merek. Udah hampir keceplos tadi itu. Minum 1 jenis obat yang kalau 1 bulan tuh nebus tuh secara rupiah tuh sekitar 750.000. Saya beli di sana waktu itu pas lagi ke sana dia nggak bawa obat itu. Akhirnya saya cari kan, ternyata cuma berapa kalau dirupiahin? 80.000, 10 kali lipat lebih murah. Terus kualitas obatnya bagus Bu. Jadi saya di rumah stok tuh Panadol, yang gitu-gitu lah ya, ini nyebut merek lagi. Nah
Itu ya pokoknya obat-obatan yang sifatnya darurat-darurat gitu, karena kualitasnya beda. Obatnya tuh lebih bagus gitu. Nah, dia sudah mandiri itu secara obat-obatan. Kenapa? Itu penting buat sebuah regional power. Karena masalah kesehatan itu tidak kenal krisis atau enggak krisis. Industri yang selalu ada, selalu eksis di masa krisis maupun di masa makmur, itu adalah industri farmasi. Setuju nggak, Bu? Saya bekas analis, bisnis analis soalnya. Jadi itu industri yang selalu ada di masa krisis dan tidak krisis itu cuma dua. Satu, industri farmasi karena berkaitan dengan obat. Orang semakin krisis, semakin stres, semakin butuh obat, ya kan? Makin darah tinggi, makin butuh obat gitu kan? Yang kedua, industri kecantikan, kosmetik. Mau sesusah apapun ibu-ibu pasti butuh lembab, ya kan? Butuh body lotion, butuh apa. Itu industri yang nggak kenal musim. Nah, Turki sudah bisa memproduksi itu semua sendiri. Dua tuh ya. Tiga, transportasi. Dia bisa bikin semuanya sendiri. Sekarang. Keempat, nih yang paling advance. Dia bisa memproduksi sendiri alat-alat militernya yang sophisticated, yang canggih. Dia bukan lagi cuma bicara bikin senapan. Dia udah bikin kapal induk. Kapal induk tuh kayak Amerika tuh yang panjangnya itu 300 meter. Gitu. Paling sedikit itu kapal induk itu 186 meter panjangnya, paling kecil. 186 meter jauh banget ya. Gitu. Nah, itu yang muat beberapa pesawat tempur gitu kan. Itu Turki udah bisa buat. Yang mau membeli drone-nya dia itu ngantri. Kita juga termasuk yang beli. Dia dulu mau beli F-16 dari Amerika. Ditolak sama Amerika. Terus ngajuin lagi, ditolak lagi. Ngajuin lagi, didiemin. Nggak ditanggepin sama Amerika. Bener-bener dicuekin aja. Akhirnya langsung menterinya bilang gini, oke, nggak apa-apa, kita bikin sendiri. Sekarang mereka yang ngantri buat beli di Turki. Nah, dia udah jadi regional power, dia udah kuat banget. Jadi dengan kondisi itu, kenapa Turki ini nggak cawe-cawe? Cawe-cawe ini sekarang lagi tren ya, kata cawe-cawe. Kenapa dia nggak mau ikutan masuk ke dalamnya dengan mengirim bantuan perang? Karena kalau dia masuk, maka memicu perang dunia ketiga. Itu dia nggak mau. Dia sebagai regional power, dia harus menjaga keamanan di wilayah itu. Tapi dia udah bilang kalau sampai kan truk bantuan kemanusiaannya dia udah ngantri banyak banget ya. Udah ngirim tuh, udah ngantri di Ramallah tuh di perbatasan. Kalau sampai misalnya satu aja truk bantuannya dia dibom sama Zionis, itu dia punya alasan buat masuk ke dalam. Gitu. Kan selalu ada pemicu. Kayak Perang Dunia Pertama itu kan dipicu karena pangeran dari Austria dibunuh kan di jembatan apa gitu namanya itu. Itu jadi pemicunya Perang Dunia Pertama gitu. Jadi selalu ada pemicu untuk sebuah kejadian yang ternyata efeknya panjang gitu. Kayak gitu. Nah, ini saya sih gemes aja ya, kalau ini Turki masuk gitu. Semua mengharapkan itu. Satu-satunya presiden yang memimpin demo pembebasan Palestina ya cuma dia gitu. Yang lainnya kan rakyatnya bergerak sendiri. Sebenarnya kayak gini ya, Bu ya. Kalau kita lihat di negara-negara Arab, sebenarnya di antara semua negara yang demo tuh kayaknya yang kita belum lihat demo tuh Saudi ya. Malahan ya. Kita kayaknya nggak pernah lihat, saya nggak tahu apa saya yang nggak pernah nonton TV gitu ya. Tapi kok saya cari di berita juga nggak ada gitu. Tapi Bu, realitasnya masyarakat Arab itu antara rakyatnya dengan pemerintah memang terbelah tentang sikapnya berkaitan dengan masalah Baitul Maqdis ini. Mereka terbelah. Jadi rakyatnya itu benar-benar mereka tuh selalu mendukung. Mereka mengirimkan segala macam bantuan lewat segala macam cara. Tapi pemerintahnya memang nggak mau gitu. Pemerintahnya tuh punya banyak alasan lah untuk tidak melakukan itu. Ya ada karena masalah pertimbangan ekonomi, ada juga pertimbangan karena mereka sendiri tersandera, karena mereka punya kartu kecacat-cacat yang mereka dipegang sama Zionis, kalau disebar bisa mengganggu stabilitas negara gitu kan. Macam-macam gitu. Tapi yang jelas rakyatnya membantu. Jadi kalau kita ke Saudi, kepada rakyatnya kita lihat mereka tuh sangat membantu.
Ya kayak yang pemimpin negara di daerah Mediterania yang membantu itu kan yang artinya support banget Qatar sama Turki aja. Dua ini aja, kan pemimpin Qatar keluar sampai dari konferensi Liga Arab kan? Karena dinyatakan sebagai teroris. Dia nggak mau. Gitu. Oke, kita 2 jam lagi ya.